Masih banyak ditemukan konten yang dihapus atau didesmonet oleh YouTube. Nah, konten-konten apa saja yang sekiranya masih menyebabkan dihapus atau didesmonet oleh YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nah, pada video kali ini saya akan membahas seperti ini teman-teman. Jadi konten seperti ini pasti dihapus YouTube dan didesmonet kalau tidak dihapus ya. Nah, kira-kira konten apa saja teman-teman? Masih banyak ya penyebab-penyebab yang menyebabkan konten kita itu dihapus YouTube, atau kalaupun kita sudah monetisasi menyebabkan didesmonet. Nah, yang pertama adalah konten re-upload teman-teman. Maksudnya re-upload bagaimana? Nah, banyak biasanya YouTuber pemula itu karena belum mengetahui, ya emang karena baru mulai ya, jadi belum paham betul apa aturan-aturan pedoman komunitas YouTube. Itu mendownload suatu video, nah dia merasa video itu cocok dengan dirinya ya, cocok dengan channel yang dibangunnya. Video itu di-downloadnya, kemudian di-re-upload kembali. Di-upload kembali dengan konten yang sama persis, tidak ada apapun perubahan atau tidak ada editing. Itu konten-konten yang seperti itu dipastikan kalaupun sudah monetisasi pasti akan desmonet. Kalaupun belum monetisasi, kalaupun aman pasti gagal monetisasi. Atau paling buruknya adalah channel tersebut atau konten tersebut videonya dihapus oleh YouTube. Nah, ini pentingnya teman-teman. Ini pentingnya kita mempertahankan keaslian, originalitas konten kita. Jadi jangan sampai channel kita memproduksi video-video yang re-upload ya. Itu sebagai hal yang sangat tidak dibenarkan, merupakan pelanggaran. Makanya kalau tidak gagal monet, ya dismonet atau dihapus oleh YouTube. Nah, ini teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi kalau tidak dihapus tadi, jangan bisa jadi channel kita itu di-ban teman-teman, di-ban oleh YouTube karena kemungkinan keseringan atau terlalu sering memproduksi video-video yang re-upload. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Itu yang pertama. Video seperti ini pasti gagal monet, didesmonet, atau dihapus oleh YouTube, atau bahkan di-ban channel kita. Di-ban itu bagaimana? Ya, yang dihapus bukan videonya, tapi channelnya dihapus oleh YouTube, tidak bisa kita akses lagi. Itu teman-teman ya. Jadi silahkan bermain aman, jangan sampai di video kita, di channel kita itu ada yang re-upload videonya orang lain. Yang kedua teman-teman, yang kedua adalah klaim hak cipta. Klaim hak cipta ini juga bermasalah ya. Di awal-awal ketika kita mungkin mengupload video orang lain atau karya orang lain, apakah itu video, apakah itu background musik, di awal-awal si pemilik channel pasti santai-santai saja, diem-diem saja, nggak akan mempedulikan, biarkan saja begitu kan. Namun dalam perjalanan waktu, ketika channel kita rame, video kita rame, banyak penontonnya, banyak viewernya, booming gitu ya, mudah-mudahan amin ya, channel teman-teman bisa begitu. Itu yang pemilik channel, pemilik video itu pasti akan bereaksi akan mengklaim video tersebut, minta videonya di take down oleh YouTube. Bisa jadi seperti itu. Nah, kedua bisa jadi si pemilik channel atau si pemilik video itu akan membiarkan saja video tersebut berada di channel orang yang mengupload tadi. Nah, nanti ketika itu dimonetisasi, hasilnya bukan milik yang pemilik channel, tapi pemilik yang hasilnya akan masuk ke pemilik video. Jadi rugi dong. Nah, iya rugi. Nah, itu salah satu hal yang paling aman, itu masih aman. Jadi si pemilik YouTube tidak melaporkannya dan tidak meminta di take down oleh YouTube. Itu masih aman teman-teman. Jadi kalau terjadi seperti itu masih aman ya. Nah, itu akibatnya kan fatal buat kita kan, kalau di take down video kita, kalau memang sudah punya banyak viewer atau penonton, ya hilang semua. Atau kalau memang dibiarkan oleh yang punya channel, ya kita nggak dapat apa-apa. Kalaupun video kita sudah kita monetisasi, itu fatalnya di situ. Yang ketiga adalah ini teman-teman,
konten berulang. Nah, hati-hati dengan konten berulang ya. Konten berulang itu walaupun kita membuat video asli, original, kita syutingkan sendiri, kamera kita sendiri, itu bisa jadi menjadi konten berulang. Contohnya seperti apa? Contoh, ketika kita melihat video konser, konser di suatu acara, panggung atau apa, kita rekam acara tersebut, kemudian kita upload. Nah, itu bisa masuk konten berulang. Kenapa? Karena pasti yang merekam dan mengupload video itu tidak hanya satu orang. Dengan angle yang sama, mungkin dengan waktu yang sama, kemungkinan tidak hanya satu orang yang merekam video tersebut dan menguploadnya ke YouTube. Makanya itulah dianggap sebagai konten berulang. Banyak yang menguploadnya, video yang sama banyak yang menguploadnya. Itu satu. Kedua, contohnya ketika kita datang ke suatu hajatan, ada panggung di sana, ada yang nyanyi di sana, ada musik di sana, kita rekam, kemudian kita upload dengan tidak kita rubah narasinya, tidak kita edit, kita upload. Nah, itu juga bisa jadi konten berulang ya. Konten berulang ini banyak teman-teman. Jadi konten berulang itu banyak. Atau teman-teman nonton bola di stadion. Nah, teman-teman rekam video tersebut, diupload. Nah, itu hal-hal seperti itu, walaupun asli videonya kita buat sendiri, itu masuk dalam kategori konten berulang dan oleh YouTube dianggap sebagai pelanggaran pedoman komunitas. Apakah nanti akan dihapus? Apakah akan di-ban channelnya? Apakah kalau sudah dismonet itu hal-hal yang akan timbul dari hal-hal yang disebabkan oleh konten berulang. Itu teman-teman. Jadi harap diperhatikan apa saja hal-hal yang mengakibatkan channel kita fatal. Apakah gagal monet? Apakah di-dismonet? Apakah di-take-down? Apakah di-ban video kita, channel kita? Itu kemungkinan yang timbul karena adanya re-upload, klaim hak cipta, maupun konten berulang. Itu saja teman-teman pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di komen ya, di komen. Bila tidak setuju dengan apa yang sampaikan, silahkan di komen. Bila setuju, ya silahkan di komen. Kita bangun interaksi. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya. Subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.